大家早安 semuanya, selamat pagi. Ya, pertama-tama kasih Tianshi de puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi para guru. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang terkasih. Di pagi minggu hari ini, saya rasakan baru kemarin kita kumpul. Dan rasanya begitu cepat sudah memasuki hari minggu ini. Dan kita puja bakti lagi. Bulan depan kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2025, yaitu tahun ular. Dalam hitungan tahun lunar, tahun shio ular kayu. Terkadang kita rasakan apakah 24 dalam satu hari, satu malam itu terlalu cepat. Dalam hidup keseharian tentunya kita berupaya menjaga kemampuan untuk mempertahankan pola tindakan, keputusan, atau sikap secara berkesinambungan dan stabil dalam berbagai situasi. Baik kita pada posisi sebagai pelayan atau pada posisi kedudukan yang lebih tinggi. Ini mencerminkan suatu konsisten. Seseorang yang konsisten menunjukkan keselarasan antara perkataan dan tingkah lakunya, serta dapat diandalkan karena tidak mudah berubah-ubah. Untuk belajar makna konsisten dalam Buddhisme, mari kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Sinta. Saya Charles mempersilakan. Xie. Salam konsisten. Selamat pagi sahabat yang terkasih. Setiap kita menanam tumbuhan, tentunya sangat berharap bahwa tumbuhan itu akan menghasilkan buah seperti apa yang kita inginkan. Jadi tidaklah heran bila tanaman yang tidak menghasilkan buah pada waktunya akan kita bersihkan, diperhatikan kembali, rawat lagi, mungkin ditambah pupuk dan lain-lain. Sehingga suatu saat kita dapat menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan atau tanaman pohon tersebut. Sebab inilah kita konsisten dalam merawat tanaman tersebut. Begitu pula dengan kata pelayan dan pemerintah. Kebanyakan orang memandang bahwa menjadi pelayan adalah hal yang rendah. Ini mungkin karena tugas mereka adalah melaksanakan perintah orang lain atau menyediakan makanan atau barang yang dibutuhkan. Sementara orang yang memberi perintah dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Namun, tidaklah demikian. Sudut pandang dari Buddhisme. Konsisten berarti mendedikasikan diri pada tujuan dan tetap fokus pada hal-hal dan kegiatan aktivitas untuk mencapainya. Namun hal itu memerlukan komitmen jangka panjang dan melibatkan upaya berkelanjutan dalam melakukan tindakan berulang kali hingga Anda mencapai sasaran atau target. Dalam bagian yang kita pelajari pada sabda syairnya, Sang Buddha mengatakan bahwa kehidupan ini adalah samsara. Samsara merupakan siklus penderitaan yang terus berulang, di mana makhluk hidup tetap terlahir kembali. Berarti makhluk tersebut akan terus terikat dengan hukum kama atau karma dan konsep tumimba lahir. Konsisten untuk menjadi orang yang besar dan sukses ataupun menjadi terkemuka, seharusnya menjadi hamba untuk semuanya serta menjadi pelayan. Bagian ini kilesa atau kotoran batin atau kotoran mental dibersihkan. Kata pelayan dan hamba memiliki makna yang sama,
yaitu posisi seseorang yang melayani orang lain. Menjadi pelayan atau hamba dalam bagian ini dianggap menjadi sarana pembuktian bahwa seseorang memang layak untuk dianggap sebagai yang terkemuka. Ingat, aktivitas ini adalah momen mendapatkan pengalaman. Mengapa konsisten adalah keterampilan yang harus dimiliki untuk meraih kesuksesan? Ada 5 tips untuk selalu konsisten mencapai tujuan. Ke-1, jangan fokus pada hasil akhir. 不要只专注最后的结果. Sering kita terlalu memikirkan hasil akhir dari aktivitas yang dikerjakan. Implementasikan setiap karya kita agar tetap terus konsisten dan fokus. Nikmati setiap prosesnya. Setiap langkah, baik itu kecil maupun besar, tentu ada pelajaran di dalamnya. Coba untuk berfokus pada proses dibandingkan harus terus menatap hasil akhir. Angan-anganmu niscaya terjadi. Kedua, tetap komit. 保持承诺. Tanamkan komitmen pada diri sendiri. Itu akan menguatkanmu pada awal hingga akhir. Komitmen ini akan sangat membantu sekali ketika kamu merasa lelah atau bahkan sedang pada titik terendah menjalani proses. Komitmen ini jugalah yang akan kembali menguatkan kamu terus-menerus melanjutkan apa yang sudah kamu mulai. Jadi, cobalah untuk memiliki komitmen pada diri masing-masing. Langkah-langkahmu niscaya terasa lancar. 3. Jangan berlebihan. 不要太过分. Melakukan sesuatu sesuai rencana, jangan secara berlebihan. Itu hanya memicu rasa boring atau bosan yang dapat membuat kita goyah, terombang-ambing begitu saja. Sebaiknya, coba terapkan kebiasaan untuk melakukan sesuatu secukupnya dan tetap fokus pada hal-hal atau job yang sedang dilakukan. Targetmu niscaya akan terpenuhi atau tercapai. 4. Jauhi pikiran negatif. 远离消极的想法. Jangan mengundang hal-hal buruk masuk di benakmu. Jangan pernah berpikir negatif, hanya karena hasil tak kunjung tercapai. Target yang terus belum terlihat ini akan menimbulkan pesimistis dan menunda serta menghambat pekerjaan kita. Saat proses, buanglah jauh-jauh pikiran negatif apapun dan coba berpikir positif, optimistis saat berproses. Ide-ide baru niscaya akan tercipta. Yang terakhir, kelima, jangan dihiraukan komentar buruk. 不要理会那些不良评论. Berbagai komentar buruk bahkan jahat dari orang lain memungkinkan menjatuhkan semangat kita. Energi kita terkuras oleh berita-berita yang destruktif. Tetap fokuslah pada tujuan yang ada. Sebaliknya, hal dan berita itu sebagai motivasi untuk kita dapat berproses lebih baik lagi. Smart pada pikiran kita, niscaya pikiran kita dapat menghasilkan sesuatu lebih spesifik dan akan mudah diterima orang. Mereka lebih welcome. Inilah 5 tips di atas tadi yang lebih memudahkan kita mencapai tujuan. Ingat, selalu konsisten. Melalui sebuah konsistensi, kita lebih sering disiplin pada diri sendiri, konsisten juga mengasah sikap disiplin dalam diri, memiliki tujuan, target yang ingin dicapai setiap harinya.
dapat lebih mengatur waktu. Kita memiliki kewajiban yang matang dan berencana demi bisa mencapai target yang diinginkan. Terkadang ada saja contoh suatu sikap yang terabaikan. Bagaimana kita bertindak konsisten, semisal orang harus konsisten selalu mengucap salam terlebih dahulu ketika bertemu orang. Tatkala berlebih, selalu memberikan kepada orang lain yang berkekurangan. Tidak pernah berhenti mencari ilmu. Kemudian salah satu alasan utama mengapa kita sukar untuk konsisten, kurangnya motivasi yang kuat, ketidakadanya kesabaran. Memang motivasi adalah tenaga penggerak yang membuat kita melakukan sesuatu dengan tekad dan semangat, serta dapat menjauhi kebosanan dan sifat pesimis. Demikianlah, semoga dalam kehidupan sehari-hari, konsisten adalah hal penting yang untuk dilakukan. Karena konsisten dapat membuahkan integritas yang mampu menjadikan kamu bisa dengan mudah meraih apapun yang diinginkan. Mulai dari kesuksesan hingga kebahagiaan. Saya Sinta. Semoga Dhamma hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Kembali ke moderator, dipersilahkan. Dari penjelasan tadi, konsisten itu memang sangat berarti pada disiplin diri sendiri. Fungsi orang konsisten dianggap lebih dapat dipercaya, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Karena mereka cenderung mempertahankan prinsip dan komitmen yang dipegang. Dalam dunia kerja, konsistensi menjadi kunci keberhasilan dan mencapai target atau tujuan yang dalam jangka panjang. Dan selanjutnya, dapat kita dengar dan pelajari kata konsisten ini oleh Ibu Guru Hong. Mari kita persilakan. 大家好， Ya, semuanya apa kabar? 真的吗？持续性真的很重要吗？如果很重要，那就代表着你已经理解了这个信用这个词句。如果你能始终如一，那就会实现这个信任或信用。 Benarkah konsisten itu penting? Jika memang penting, artinya Anda telah mengerti sebuah kata kepercayaan atau sinyong. Kepercayaan atau sinyong akan tercapai jika adanya konsisten. 有些人呢，他把生活最终的目标就放在这个第一位，所以呢，他们就看不到或做不到，然后现在要做哪一些事情。 Ada sebagian orang sangat mengutamakan tujuan akhir dalam hidupnya, sehingga tidak bisa melihat atau melakukan sesuatu yang harus dikerjakan pada saat sekarang ini. 那正因为就是如此，所以这个生命就是不断的在变，到处都在变。我们会发现有很多人只会梦想这个未来的生活啊，但他不想工作啊。 Kehidupan ini bertransformasi terus, perubahan di sana di sini. Sebab itu, kita menemukan banyak sekali orang yang hanya bermimpi untuk hidup masa depannya, tetapi tidak mau bekerja untuk waktu yang sekarang. 那为什么持续性很重要？这个就是生活中我们最基本的因为我们要了解到这个持续性的重要，我们才会采取这个持续性的行动，那么你的生活才能够肯定有条理，你就不会浪费你的时间啊。 Kenapa konsisten itu sangat penting? Dapat kita pelajari dan diketahui bahwa konsisten itu penting karena merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan. Jika kita menerapkan perilaku yang konsisten, maka kehidupanmu
niscaya lebih teratur, dan waktu-waktumu tidak akan terbuang dengan sia-sia. 如果我们能够保持这个好的习惯，那你就会成为一个更有用、品格更好的人。 Jika kebiasaan ini kita pertahankan, tentu saja kamu akan tumbuh menjadi individu yang lebih berfaedah dan juga berkualitas. 那以下有5种的因素，很难持续性的达成目标。 Pencapaian yang sulit konsisten dalam melakukan sesuatu disebabkan oleh 5 hal ini. 那这个因素一就是缺乏高度的动力跟耐力。 Ya, poin yang pertama, kurang memiliki motivasi yang tinggi dan kesabaran. 因素二就是很快的你就满足了。 Lalu, poin yang kedua, cepat puas. 因素三就是害怕失败。 Yang ketiga, takut adanya kegagalan. 因素四就是自己的内心产生了怀疑。最后， Lalu yang keempat, adanya keraguan dalam diri. 那这个因素五就是你加入了不健康的朋友圈里面。 Dan untuk yang terakhir, yang kelima, bergabung dalam lingkungan pertemanan yang kurang dan tidak sehat. 所以你就导致了这个持续性变得困难的5种因素。所以我们用一个励志的故事来比喻。 Dari 5 unsur yang mengakibatkan sulit pencapaian berkonsisten, dapat saya analogikan dalam sebuah cerita inspiratif. 就是一个成功商人的动机啊。 Ya, sebuah cerita inspiratif yang berjudul Motivasi dari Seorang Pengusaha Sukses. 其实很多人都很喜欢参加讲座啦、研讨会啦，很喜欢听那些从一无所有，然后后来他成为一个很成功人的这些经历。 Kebanyakan orang lebih suka mengikuti seminar atau mendengarkan motivasi dari orang yang awalnya melarat, yang awalnya miskin, hingga menjadi orang yang sukses dan juga tersohor. 那有一位成功的人士，他就是被称为太上班。他成功的关键在研讨会很受人欢迎。他的研讨会都是挤满的。 每一场都是挤满的人。 Bisa juga orang sukses ini dijuluki Sang Taipan. Kata kunci kesuksesan menjadi laris manis pada seminar-seminar dan selalu dipenuhi oleh orang-orang mengikuti acara seminar tersebut. 好，那我们来描述这个故事。 Ya, ini kisahnya. 那时候就是在一个小镇上面，那有一个人就是被他的村民称为这个太上班，他就很出名他的名字就非常的有名啊。 Pada saat itu di sebuah kota kecil, ada seseorang yang dijuluki oleh penduduk di sana Sang Taipan. Beliau tersohor hingga namanya amat terkenal. 那很多人都想知道他是怎么成功怎么致富的希望这个太上班能够跟他们分享这个成功的经历。可是呢，他就是不愿意分享他致富成功的秘诀。 Banyak sekali orang-orang ingin mengetahui apa sih rahasianya hingga beliau sukses dan juga kaya. Dan mengharapkan Sang Taipan itu mau membagikan kisah kesuksesannya kepada orang lain. Namun, beliau enggan memberitahu tips keberhasilannya yang telah membuat beliau menjadi kaya raya. 那很多人就是心都很想啊，那个被触动了也很多人希望能够得到这个梦想，能够知道他们的成功所以每一个人都想成功。 Namun, terkadang orang bisa meluluhkan hatinya
Dikarenakan begitu banyak impian orang-orang untuk mendapatkan, mengetahui dari kesuksesan dia tersebut. 那这个泰山班终于愿意要来就是在这个演讲啦，演讲他的经历啦，所以也组织了一个活动啊，就是邀请活动。Sang Taipan ini pun pada akhirnya bersedia memberikan tips atas big story-nya pada sebuah seminar. Undangan acara motivasi pun dibentuk untuk sebuah seminar. 那叙述他是怎么成功的，那这个时间也终于来了，那很多人就涌进去这一栋的那个演讲厅里面这个大楼可以看得到这个来的人参加的人数大概算千的上千的。 Beliau mau menceritakan bagaimana dia mencapai suksesnya. Waktu pun sudah ditentukan, saat pun sudah tiba. Dan terlihat begitu banyak orang datang dalam sebuah gedung. Dapat ditafsirkan ribuan orang. 那在这场讲座中，大概有1000多个人参加，每一个人都非常期盼，等着这个成功者来跟他们分享这个人生的旅途。 Ya, dalam cerita ini kita sebut saja 1000 orang lah yang hadir. Semua orang terlihat begitu antusias dan menunggu apa yang nanti sang motivator ini mau membabarkan perjalanan kehidupannya yang telah sukses itu. 那这个准备这工作就就是准备工作就进展得很顺利啦，那大家期待已久的时间也终于到了，时间到了，那这个泰山班就拿着这个木锤呢上台。 Persiapan telah berjalan dengan mulus. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Sang Taipan ini naik ke panggung membawa sebuah martil atau biasa kita sebut dengan palu. 那这个泰山班呢，就请这个工作人员呢，把这个石头放在这个讲台上了。 Lalu dia memberitahukan ke panitia untuk membawakan sebuah batu yang telah disiapkan dan disuruh meletakkan di atas mimbar. 那活动就开始喽！哇，这个泰山班就很激动啊，他就很激动的敲了这个一块像这个椰子这么大的石头啊，他就一直敲，克，就是只有敲这个石头的声音而已。 Acara pun dimulai dengan memukul batu sebesar buah kelapa tersebut. Sang Taipan sebagai motivator tanpa berbicara sepatah kata pun, dia terus memukul batu tersebut. Tak, 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 tak. Bunyi suara ketukan palunya ke batu itu. 那这一场的讲座1000多人，他们就互相的看着左右看看，大家都很怀疑，可是就是只有听到这个，看这个敲这个锤子敲这个石头的声音。 Ya, satu sama lain saling pandang, saling memandang. Ada yang melihat ke kiri, ada yang melihat ke kanan juga. Semua orang mulai heran, cuma ada suara tak, tak, tak gitu terus. 那大家就觉得很奇怪啊，就互相的问啊。他说：“这个泰山班是在做什么啊？他什么时候才要跟我们分享他的秘诀啊？他这样子敲，已经过了15分钟了，他还是又继续敲这个岩石啊。” Orang-orang di sana saling bertanya, ngapain sang Taipan tersebut? Kapan sang Taipan ini mau bercerita atas tips-tipsnya yang mau disampaikan? Hingga 15 menit terlewati, dia terus memukul batu tersebut. 如果是你会有什么反应？ Ya, kalau misalnya kita ada di sana, kita bereaksinya gimana? Kita akan bagaimana reaksi kita? 那这个时候，这个气氛的人呢，就变得开始很焦躁、很无聊啊，所以他们甚至
就有人离开这个会场啊。所以这个不到30分钟过去了，每一个人都是皱着这个眉头的。Orang-orang sudah mulai gelisah, campur bosan. Bahkan ada orang yang meninggalkan seminar ini. Tidak terasa selama 30 menit pun sudah berlalu. Orang-orang sudah pada cemberut. 那有的人就很不满的说，他说我们来到这边只是浪费时间而已，就是听这个敲这个咔咔，所以很多人就很不耐烦啦，所以就离开这个会场回家了。Ya. Apa tidak ada kerjaan, menghabiskan waktu aja. Masa kita datang di sini cuma mendengarkan suara tak, 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 dan terlihat orang-orang sudah pada pulang. 那可是这个敲石头的声音还是一直不断的前进呢，还是一直咔咔不断的敲，不断的撞击这个岩石啊。所以它虽然看起来这个椅子很多都是已经空了，这个听众也开始都纷纷的离开这个会场了。Namun suara pukul batu itu tak, 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 tak tetap berlanjut. Terus-menerus memukul batu tersebut. Kelihatan kursi-kursi sudah banyak yang kosong. Satu persatu hadirin pun udah mulai meninggalkan tempat seminar itu. 甚至有的人就说：“你来这里做什么？有什么好处？我们赶快回家了啦！”所以大概1000个听众，就已经大概是一半以上都已经离开这个会场了。Ya, mereka berkata, buat apa lagi di sini? Manfaatnya apa? Demikianlah orang-orang pun terus pulang hingga tidak ada setengah dari perkiraan 1000 orang pengunjung itu lagi. 那这个演讲已经1个小时，已经过了1个小时了。这个太上方还是拿这个石头啊，就是在敲，就是敲，什么也没说，就是咔咔咔咔这样子。Ya, waktu pun sudah berjalan sudah 1 jam. Sudah 1 jam, bahkan 1 jam lebih. Sang Daipan itu memukul batu secara konsisten tanpa berbicara apapun. Hanya ada suara tak, tak, tak. 1 jam lebih cuma ada suara. 那大概就剩下20个人，在看他敲这个岩石，咔咔一直敲，一直敲，一直不断的敲，所以1个小时又过1个小时就过去了。Ya, sekarang terlihat sekitar 20 orang saja yang masih terlihat melihat dia memukul-mukul batu tersebut. Tak, 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 tak. Memukul terus batu tersebut hingga terlewati 1 jam lamanya. 那突然这个岩石突然破了，那剩下这20个人呢，就全部就沉默，就没有讲话。可是没有人能够明白这个成功企业家的意思。Tiba-tiba batu tersebut pecah. Semua orang yang tersisa, sekitar 20 orangan tersebut pun diam. Sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang pengusaha sukses ini. 终于这个沉默的片刻就过了，就听不到这个敲咔咔咔那个声音了。Ya, akhirnya suasana menjadi hening sejenak. Karena tidak terdengar lagi suara tak, tak, tak. 那这位成功的企业家就拿起这个麦克风，就开始讲话了。他说：“为什么我会成功出名？因为我持续性坚持。如果在座的你们能够像我一样取得成功，那么你们必须要言出必行啊！要言出必行。无论人们怎么说，你看到什么说，怎么评价你，多少人离开你，多少人烦你，有多累。如果你再次的成功，那我说你就是必须要保持这个坚持，这个持续性。” Sang pengusaha sukses ini pun mengambil mic dan mulai berbicara. Kenapa saya bisa sukses dan tersohor?
Karena saya konsisten. Jika Anda yang berada di sini mau sukses seperti saya, Anda pun harus konsisten dengan apa yang Anda lakukan, dengan apa yang Anda kerjakan dan janjikan. Tidak peduli kata orang lain, tidak peduli dilihat orang, tidak peduli dinilai orang, bahkan tidak peduli seberapa banyak orang yang mau meninggalkan kamu, dan seberapa kesal dan lelahnya dirimu. Jika kamu mau sukses sekali lagi, saya katakan kamu harus konsisten. 那这个太上邦就问这个剩下20个的这些人，他说：“我打击这块大石头约大概1000次，那么你们觉得我打击多少次可以摧毁，可以让这个石头把它会破掉？” Pada saatnya dia bertanya pada sekitar sisa 20 orang tersebut. Dari tadi saya memukul batu ini. Ada sekitar 1000 kali. Dan di pukulan berapakah saya baru dapat menghancurkan batu tersebut? 那这个20多个人就一起回答，他说：“先生，这个是第1000次打击。” 最后一次是1000次，先生。Dan ke-20 orang tersebut secara kompak mereka menjawab, di pukulan ke-1000 itu Pak, di 1000 kali yang terakhir itu Pak. 这个成功的人呢，他就微笑的说：“他说不，你错了，摧毁这块石头是第1000次，是从第1次开始打击。” 还是最后一次打击，这是我从第1次打击到最后一次打击，都是用这个很正直的所得到的成绩。 Sang pengusaha sukses itu tersenyum dan mengatakan, tidak, Anda telah keliru. Yang menghancurkan batu ini adalah pukulan yang pertama sampai yang ke-1000 atau sampai pukulan terakhir. Pukulan yang pertama sampai pukulan yang terakhir itu adalah ikatan karakter, suatu integritas. 所以从这个上面的这个故事，我们就交代我们。 Ya, dari cerita inspiratif ini dapat memberikan suatu pesan yang dapat kita pelajari bersama-sama. 就亲爱的朋友，从这个故事当中，你得到了什么？每一个人都会有很好的美景跟使命，但并不是每一个人都能够始终如一，坚持自己的梦想，能够这个坚持自己的梦想啊、愿景啊、使命啊。 Apa yang didapat dari cerita ini, sahabat yang terkasih? Banyak orang mempunyai mimpi yang indah, visi, misi. Tetapi tidak semua orang dapat bertahan secara konsisten terhadap mimpi dan visi misinya itu. 有很多人一开始他可能很热衷，可是因为他不能够持续，所以就停止了。所以，嗨，朋友，我们需要保持这个坚持跟持续性，是需要预知，需要承诺。所以，保持这个持续性是不容易的，因为每一步都是需要耐心。 Banyak sekali orang yang semangat di awal, kemudian dia berhenti karena dia tidak konsisten. Hai sobat, konsisten butuh kesadaran, butuh sebuah komitmen. Memang konsisten itu tidak mudah, perlu kesabaran pada setiap langkahmu. 从小事做起，从简单的事开始做，好像是微不足道了。可是只要我们坚持不懈怠的做，那你就会享受你的承诺，你所做的事情。只要你准备好了，你就会享受到你的承诺，你要做的事情。
所以始终如一的这样子做，可以体现信任。如果你有了信任，是你一贯所做的坚持的一部分。 Mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang mudah, bahkan sepele pun. Bergiat terus-menerus, lakukan secara konsisten. Siapkan diri ini menikmati apa saja yang sudah kita komitmenkan untuk dikerjakan. Lakukan secara konsisten karena ini juga dapat mencerminkan suatu kepercayaan. Jika Anda memiliki kepercayaan, itulah juga bagian dari konsisten yang Anda lakukan dan ditepati. 那为什么我们必须要保持这个持续性呢？因为就是表明我们的言行和谐，代表我们不容易改变，而且很可靠。 Mengapa kita harus terus menjaga konsistensi? Ini menunjukkan keselarasan antara perkataan dan perbuatan, serta dapat diandalkan karena tidak mudah berubah-ubah. 无论你面临了什么困难什么问题，都要保持这个持续性，因为这个持续性是你的本质。你保持了你的本质，你就是必须要达到你的目标，实现你的梦想。无论这段的旅程多么的困难甚至是黑暗的， Apapun masalah-masalah sulit yang dihadapi, tetaplah konsisten. Karena hakikat dari konsisten adalah bahwa Anda harus sampai pada tujuan. Tercapainya impian Anda. Tidak peduli seberapa sulitnya perjalanan yang curam, bahkan gelap untuk dilalui. 所以我们要持之以恒地达到我们的目标努力这个就是我们应该做的事情。所以从今天开始我们有一颗智慧的珍珠，这个智慧之眼里面呢就有教我们 Kerjakan apa yang semestinya sudah menjadi target. Lakukan dan kerjakan target ini secara konsisten. Dapat kita pelajari dari sebuah kata mutiara untuk hari ini. 我们今天的智慧之眼就是水能穿石。 Kata mutiara hari ini yaitu 水能穿石. Tetes setetes air. Tetes dan setetes akan menghancurkan batu karang. Yang dikutip oleh Master Sun. 我们都已经知道周围的环境这个价值观啊、原则啦是多样的、多样式的。 所以我们可以说，我们每一个人都有自己的准则。 Tentunya kita sudah mengetahui keberagaman nilai dan prinsip di lingkungan sekitar. Bisa dikatakan setiap orang memiliki pedoman masing-masing. 所以我们面对这种情况，就是要保持这个价值观和原则是持续性的，这个是必要的。这样子，最终我们才能够成为一个非常可靠的角色。 Menghadapi situasi macam ini, menjaga konsistensi dalam nilai dan prinsip sangat diperlukan. Pada akhirnya, Anda tumbuh sebagai seorang tokoh yang sangat dipercaya, Shin-yong. 希望这个佛法能够帮助到你，愿一切众生幸福。 Semoga Dhamma ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那我们就进入到这个自学审思。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian renungan untuk kita belajar sendiri. 自学审思第一条，保持持续性是什么意思？ Ya, diulangi lagi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan menjaga konsistensi? 自学审思第二条，始终保持仁慈有什么好处？ Lalu yang kedua, apa manfaat dari menjaga konsisten dalam kebaikan?
自学审思第3条是什么让我们变得不能够持续？好，如果你是参加这个研讨会里面的一个观众，你会离开这个会场吗？ Lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga. Apa yang membuat orang tidak konsisten? Seandainya Anda adalah bagian dari 1000 pengunjung acara seminar tersebut yang tadi kita dengarkan bersama-sama, apakah Anda juga meninggalkan seminar itu? 所以我们回去好好就是回去好好的自学审思。 Ya, jadi ketiga pertanyaan ini kita bisa renungkan dan introspeksikan pada diri kita masing-masing. 我们下个活动就交给齐峰来引导我们做神圣的祷告。谢谢。Ya, sekarang kita akan menutup bakti kita dengan doa. Kita persiapkan pikiran dan hati kita supaya kita bisa berdoa dengan seterusnya dan juga yang sebaik mungkin. Doa mulai. Buddha, dalam makna yang luas. Dalam makna yang luas. Konsisten berarti bersikap teguh untuk melakukan suatu kebaikan. Membela dan mempertahankan keimanan serta tetap konsekuen. Jauhilah kami dari segala percobaan. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ganxie Tian Shi De. Amitofo. Ya, sekarang kita akan memasuki untuk membaca sabda syair kearifan ya, yang hari ini diambil dari Dhammapada syair 121. Sebelum kita membacakan bersama-sama, mari kita dengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Ibu Guru Hong. Dipersilakan. 我们来学习智慧师法句经121节。莫轻视恶行，以为小恶不会为我带来果报，如同滴水能注满水瓶。愚人累积小恶，自罪恶满盈。 Ya, sekarang kita bacakan bersama-sama untuk versi Indonesianya dari Dhammapada syair 121. Ya, yang dapat dilihat di slide depan ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan meremehkan kejahatan, walaupun kecil. Dengan berkata, perbuatan jahat tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang jatuh setetes demi setetes. Demikian pula orang bodoh sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan. 那不要忘了，我们不要错过下一期，能够让我们沐浴在佛陀的智慧之中。 Ya, jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan episode dan juga pertemuan selanjutnya, supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，那就祝福各位家人平安健康。 Ya, jadi mendoakan supaya semua kita di sini dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam penuh kesehatan. 学习愉快，以上。 Ya, belajar dengan bahagia.